Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from Group 6 will be explain the material about materials development. First, I want introduce our group. My name Axel Samidra and Sally Fitriani and Anggun Novika Kinanti. And the first slide will be explained by me. Oke, pada slide ini saya akan membahas tentang definisi pengembangan materi. Yang pertama, menurut Panen 1995, materi adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Materi atau istilah lainnya adalah bahan ajar, sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Yang kedua, menurut Widodo dan Jasmani tahun 2013, materi ajar atau bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisi materi pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang sesuai sistematis dan menarik dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik formal, informal, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam proses pembelajaran. Prinsip dan prosedur pengembangan materi atau bahan ajar. Para ahli telah menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dalam mengembangkan materi atau bahan ajar. Menurut Tomlinson 2011, ada beberapa prinsip yang terkait dengan pengembangan materi dalam pengajaran bahasa, yaitu 1. Materi sebaiknya memiliki pengaruh yang kuat. 2. Materi sebaiknya dapat membantu siswa merasa nyaman. 3. Materi sebaiknya dapat membantu siswa membentuk rasa percaya diri mereka. 4. Apa yang diajarkan sebaiknya sesuai dan berguna bagi siswa. 5. Materi sebaiknya menghendaki dan memfasilitasi dalam investasi diri siswa. 6. Siswa harus siap untuk memperoleh poin-poin yang diajarkan. Ketujuh, materi sebaiknya memperkenalkan siswa kepada penggunaan bahasa secara otentik. 8. Perhatian siswa sebaiknya diarahkan kepada fitur-fitur linguistik masukan. 9. Materi sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa target untuk mencapai tujuan komunikatif. 10. Materi sebaiknya memperhatikan bahwa efek positif dari instruksi biasanya tertunda. 11. Materi sebaiknya mempertimbangkan gaya belajar siswa. 12. Materi sebaiknya mempertimbangkan bahwa siswa berbeda dalam hal sikap efektif. 13. Materi sebaiknya berisi periode diam pada awal instruksi. 14. Materi sebaiknya memaksimalkan potensi belajar dengan mendukung intelektual, estetik, dan keterlibatan emosional yang dapat merangsang kegiatan pada otak kiri dan otak kanan. 15. Materi sebaiknya tidak terlalu bergantung pada praktek yang dikontrol. 16. Materi sebaiknya memberikan kesempatan terhadap umpan balik iuran. Secara singkat, dalam mengembangkan bahan ajar yang baik, ada 5 langkah utama yang sebaiknya diikuti, yaitu sebagai berikut. Secara singkat, dalam mengembangkan bahan ajar yang baik, ada 5 langkah utama yang sebaiknya diikuti, yaitu sebagai berikut. 1. Analisis. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang diberikan. Seberapa jauh siswa sudah menguasai isi mata pelajaran. Di samping itu, kenali pula karakteristik awal mereka. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri dan data demografi siswa yang meliputi asal, usia,
bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. 2. Perancangan. Setelah informasi tentang perilaku dan karakteristik awal siswa diketahui dengan baik, maka guru sudah siap untuk maju ke langkah berikutnya. Dalam pengembangan bahan ajar, yaitu tahap perancangan, pada tahap perancangan ini guru diminta untuk melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta mengembangkan garis besar program pembelajaran. A. Perumusan tujuan pembelajaran. B. Pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. B. Pemilihan media dan sumber belajar. D. Pemilihan strategi pembelajaran. 3. Pengembangan. Setelah melakukan tahap analisis dan perancangan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan bahan ajar atau materi. Prinsip dan perancangan yang matang serta diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar yang baik. Beberapa poin berikut dapat membantu guru melalui pengembangan bahan ajar. Pertama, tulislah apa yang dapat ditulis, mungkin berbentuk LKS, bagian dari buku pembelajaran atau panduan praktik. 2. Jangan merasa bahwa kita harus memulai secara berurutan. Ketiga, tulis dan kembangkan bahan ajar untuk siswa yang kita tahu atau kita kenal. Keempat, ingat bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Yang ke-7, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Ke-8, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam bentuk bahan ajar menarik. Ke-10, gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar siswa dapat memahami maksud kita. Yang keempat, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai tahap masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar, dapat dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan siswa. Di samping itu, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang lebih baik. Secara umum ada 4 cara evaluasi bahan ajar seperti: pertama, telaah oleh ahli materi. Yang kedua, uji coba satu-satu. Yang ketiga, uji coba kelompok kecil. Yang keempat, uji coba lapangan. Thank you for your attention for our presentation, and I'm sorry for our mistake. Finally I said assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.